Udah siap semuanya? Udah siap semuanya? Ya, seperti biasa, untuk memulai sebuah kegiatan, sebaiknya kita diawali dengan berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Duduk siap. Ya. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Ya, ibu absensi dulu biar ibu hafal namanya ya. Aisyah, Aisyah, Manurum, Ahmad Robin, Alfiana, Ardita, Aurin, Afan, Budi Bagus, Stefano, Felia, Fitria, Hana, Laura, Muhammad Jamil, Nindi Najihan, mana? Nurhaya, Putri Sukma, Radinda Nurul, Regina, hadir, semangat ya. Dia masih perhatikan. Regina, hadir Bu. Rusani, Santi, Siti Maria Sekwa, Ulfa Nabila, Jessica, Saja, Salva, ya. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Biar terbiasa, biar kamu hafal lagunya dan ya ingin biar termotivasi ya dalam pembelajaran saat ini. Ayo, semua anak ibu tolong. Ya, semangat ya. Ya, siap. Biar rame, biar semangat. Kami serah
Tapi tak menyerah, ya, silakan duduk kembali. Gimana rasanya? Apa? Lebih semangat lagi ya. Pasti kalau kita membantu harus serentak ya, biar kita menang. Kalau sendiri-sendiri nanti susah menangnya. Begitu juga hari ini, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita harus kerja kelompok. Jadi namanya kerja sendiri itu tentu pekerjaan itu agak lambat. Kalau sudah dikatakan berkelompok, berkolaborasi, itu pekerjaan itu cepat selesai. Ya. Kemarin masih ingat pelajarannya? Ya. Kalau masih ingat, apa pelajarannya? Demina, mana ada Demina? Mana orangnya? Ya. Apa pembelajarannya kemarin? 2 hari kemarin apa pelajarannya? Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Benar. Ya. Eka? Jadi unsur intrinsik cerpen itu ada berapa, Kak? Ada 5. Oke. Siapa lagi? Tuh yang ujung siapa namanya? Nurhaya, iya. Unsur intrinsik cerpen itu apa saja? 1 ada tema, 2 ada tokoh dan penokohan, 3 ada alur, 4 ada latar, dan 5 ada amanat. Ya, ada tema, ada tokoh, penokohan, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Kemarin cerita apa yang kamu baca? Bukit. Pati dan alergi telur. Siapa yang alergi telur di dalam lokal ini? Ada yang alergi telur? Ya, mudah-mudahan tidak ya. Kalau kamu makan dan konsumsi telur setiap hari mungkin bisa juga ya. Ya, kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar tentang penilaian terhadap karya fiksi. Jadi intinya kita fokuskan mencermati sifat tokoh dalam cerita. Jadi unsur intrinsik itu ada 5 kan? Jadi hari ini kita fokuskan hanya 1 unsur intrinsiknya, yaitu penokohan, sifat tokoh dalam cerita. Kalau ibu ambil semuanya, 2 jam ini tidak sanggup, tidak tercapai pembelajarannya. Jadi 2 jam ini khususnya untuk membahas unsur intrinsik bagian penokohan dan beserta bukti dan penilaian dan alasannya. Ya, tentunya dengan menggunakan pembelajaran problem based learning, jadi siswa mampu menilai teks karya fiksi, mencermati sifat tokoh dalam karya fiksi atau cerpen. Ya, kemarin kita sudah membahas apa itu unsur intrinsik, ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, dan ada amanat. Oke. Jadi cara menilai watak tokoh dalam cerita, gimana caranya? Ya. Di perkataan dan perbuatannya. Berarti kita mengetahui watak tokoh melalui perkataan dan perbuatannya. Ya. Misalnya, kemarin sudah dikasih contoh itu perbuatannya ya. Misalnya ini, oh kamu sakit ya. Kalau sakit, oh kamu kenapa duduk di dalam sabar duit ya? Nanti saya traktirkan ayo. Nah, berarti si B ini berarti apa? Suka membantu. Iya, suka apa? Suka membantu temannya, ya. Kemudian, kamu jangan duduk di sini, begini. Itu berarti menunjukkan apa? Ya, egois. Ya, egois, mau menang sendiri ya. Jadi dari perkataan dan perbuatan itu bisa kita lihat dari sifat karakter seseorang. Jadi hati-hatilah kita
berbicara atau bertindak. Oke, selanjutnya. Jadi kita fokus pada tokoh. Apa itu tokoh? Ya, pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Tentu kita ingin menjadi pelaku yang pro atau tokoh utama ya. Selanjutnya, ada jenis tokohnya, antagonis, protagonis. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya. Tapi pada poin ini kita fokuskan pada tokoh cerita. Jadilah tokoh yang protagonis. Tetapi cerminan dalam kehidupan sehari-hari, cerpen itu mencerminkan kehidupan dalam sehari-hari, pasti ada tokoh yang namanya antagonis. Istilahnya jahatnya seperti apa? Misalnya jahil. Nah. Kemudian cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Ini sudah dijelaskan, tetapi lebih detail lagi. Ya, ada secara langsung dan secara tidak langsung. Kemarin juga sudah jelaskan kemarin itu. Ya, dari perkataan dan perbuatannya. Masih berkaitan dengan yang dijelaskan tadi ya. Kemudian selanjutnya. Ya. Sebatas ini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tentang tokoh dan penokohan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau seperti itu ibu yang bertanya ya. Di lokal ini kamu bisa menilaikan teman kamu ya. Siapa kira-kira yang sifatnya sosialnya itu tinggi? Bukan membantu. Ketika membantu seorang itu tidak mendapat imbalan. Siapa di antara di sini di lokal ini? Ayo, silakan. Eca. Kira-kira Eca siapa? Nabila. Berarti terlihat itu ya idola di sini ya. Ya, jadi sifatnya apa? Suka membantu teman. Berarti termasuk apa tadi sifatnya? Protagonis. Oke, kalau seperti itu Budi. Menurut kamu si Budi ini pro atau antagonis? Antagonis. Antagonis sama protagonis? Antagonis. Oh, ada dua ini, ada pro, ada antagonis. Jadi hati-hati ya Budi. Ya seperti itu ya. Stefano. Ya menurut teman-teman kamu Stefano, siapa yang karakter Stefano itu seperti apa? Antagonis. Ada protagonis ya? Masa ini? Tidak ada. Tidak. Nah itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita ambil yang sisi positifnya, karakter, sifat tokoh yang ada di dalam ceritanya ini kita ambil dari sisi positif dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Jadi membaca cerpen itu bukan hanya membaca saja. Sudah selesai kita tutup kembali, kita baca lagi yang lain, kita tutup kembali, tidak. Kita ambil hikmah nilai positif yang ada di dalam cerpen tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat video sebagai berikut. Selamat siang. Selamat siang. Harus semangatnya. Ayo.
Kita lihat video sebagai berikut. Ini dia. Wah, masih dari semua ya. Dari tadi coret-coret dulu, guys. Sampai kerjain PR-nya. Kamu susah ya dibilang orang tua ya? Nilai kamu tuh jelek. Ibuku adalah wanita paling bawel sedunia. Kamu gimana sih? Itu menadun aja sama jus. Dan semua yang kulakuin selalu terlihat salah. sangat sepi. Sehat-sehat ya Bu di sana. Sekarang Ibu udah gak bisa lepasin masker ini lagi ya. Tetap panggilin Bagas dari surga ya Bu. Ya, siapa yang bisa memberi tanggapan setelah menonton
Ini mau cerita pendek juga ya. Memelang seorang ibu. Ibu yakin? Ibu sebagai ibu juga ya. Ibu dikatakan seorang ibu yang cerewet kepada anaknya. Tetapi cerewetnya itu ingin anaknya itu lebih baik. Tuh. Kadang anaknya ada yang merawat. Contohnya seperti ini. Siapa tahu di sini? Bagas. Ibu dan Bagas. Judulnya apa tadi? Ibu yang ya, cerewetnya dalam segi apa ibunya? Ya, kok kamu sedih? Ada yang menetes air mata kenapa? Hah? Apakah di rumah ibu kamu cerewet juga? Ya. Nah, ambillah hikmah ya. Memang itulah namanya seorang ibu. Walaupun cerewet siapapun orang tua kita, nanti kamu akan merasakan jika kamu menjadi seorang ibu. Ya, kamu pasti seperti itu juga kepada anak kamu. Ya, tentu ya untuk memberi terbaik untuk anaknya. Contohnya Bagas. Apa yang tadi yang dilakukan Bagas coba-coba enggak tadi? Iya. Contohnya membuat kue. Apa yang jatuh tadi? Betul ya? Ya tidak teliti ya Bagas ya. Walaupun dimarahin tadi kan, tapi ujung-ujungnya ada penghujung ceritanya ibunya Bagas. Makanya lain kali harus hati-hati ya. Walaupun cerewet orang yang pertama, ibunya menyampaikan dengan cara cerewet, tapi ujung-ujungnya hati-hati ya nak, jangan berbuat seperti itu lagi. Tuh, contoh yang kedua, cerewet apa lagi ibunya? Main game, main HP, ya. Tidur, main HP, tidak menolong ibu membuat kue. Jadi ceritanya ini si ibu ini pembuat kue. Kemudian si Bagas, padahal Bagas selalu membantu ya. Malah ada waktunya si Bagas, apa Bagas? Waktunya untuk main HP sendiri. Waktunya hari Minggu apa yang terjadi dengan Bagas? Tidur. Kamar tidurnya seperti apa? Berantakan. Akhirnya siapa juga yang bersihin? Ibu. Walaupun ibunya cerewet tetapi bersihkan nggak ibunya tuh? Iya. Ibu kamu seperti itu juga di rumah? Iya. Nah, jika yang terjadi dengan Bagas setelah kehilangan apa yang terjadi? Apa yang dialaminya? Iya. Ternyata enak juga walaupun dicerewetin. Ternyata untuk kebaikan. Cobalah. Setelah kehilangan baru dirasakan. Di mana suara ibunya lagi? Dia merindukan suara ibunya lagi. Untuk menegur apa atas perbuatan yang dia perbuat sama ibu. Ya Budi, kamu sendiri yang mengemas barang kamu di kamar. Anjing tidak segini Bagas. Oke. Selanjutnya, apa hubungannya pembelajaran hari ini dengan cerita ini? Ya, kita mencermati, menilai sifat tokoh. Apa itu? Perhatikan, yang pertama itu adalah tokohnya itu Bagas. Jadi kita tidak bisa mengatakan Bagas itu anak yang nakal. Mana buktinya nakal? Jadi ada bukti fisiknya kalimat yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama, yang harus dilihat itu, yang dinilai itu identitas diri. Contohnya, si Bagas ini jenis kelaminnya laki-laki, umurnya lebih kurang 17 tahun. Ya, 17 tahun ya? 15. Ya, lebih kurang 17 tahun. Kemudian, latar belakang alasan bertindak. Kita lihat dari sifat pokoknya. Bagas selalu menganggap ibunya amat cerewet, tapi jika ibunya kurang sehat, sungguh amat perhatian. Bagas selalu menganggap ibunya, dia tidak tadi. Coba kalau nggak ada ibunya ini, nggak ada yang mau cerewet dengan si Bagas. Tapi ibunya orang tuanya tidak ada, ternyata
dia juga ya. Kemudian alasannya, apa yang dilakukan Bagas ketika belajar, ketika membantu ibu memasak kue, ketika beristirahat, bahkan di saat ibu membersihkan kamar tidur Bagas. Ya, kenapa latar belakang Bagas mengatakan ibunya cerewet? Alasannya jadi kenapa? Ketika ia buat kue, ketika ia istirahat, ketika ia belajar, semuanya serba salah di mata orang tuanya. Ya, ketika kamarnya berantakan, padahal hari Minggu gitu. Ya, padahal Bagas sudah susah untuk membantu orang tuanya. Tapi Bagas mungkin selalu berbuat kesalahan atau ceroboh. Ya, makanya dimarahin kalau orang tuanya. Jadi sifat tokoh di sini apa? Penurut dan perhatian. Contohnya penurutnya apa? Jadi ada bukti fisiknya, bukti yang disampaikan oleh Bagas dalam cerita tersebut. Misalnya, identitas diri ditemukan di mana kah? Ketika menyenang semangat bersama ibunya selalu memarahinya. Ini identitas diri ini bisa umurnya waktu dia masih kecil, bisa umurnya sekarang, secara bertahap ya. Umurnya masih SD sampai umurnya dewasa. Temukan menyenang kenangan bersama ibunya yang selalu memarahinya. Kemudian yang kedua, latar belakang alasan bertindak. Kenapa Bagas ini mengatakan ibunya selalu cerewet? Apa yang ditemukan di dalam cerita tersebut? Ketika ibu selalu memarahi apapun yang dilakukan Bagas selalu dianggap salah. Itu tanggapan Bagas. Padahal yang sebenarnya dibalik secara tersirat bahwa sebenarnya cerewetnya ibunya itu kebaikan Bagas sendiri. Kemudian sifat tokoh ditemukan di mana? Kenapa dikatakan penurut dan perhatian? Dikasihnya apa? Ya, saat ibunya marah tidak pernah melawan. Tidak pernah ya, walaupun ada perasaan sedikit ya. Bapak ada ibu ya, tapi tidak terlontarkan. Masih kilas. Ternyata setelah dalami tidak ada ibunya, ternyata yang meribukan ibunya. Ternyata ibunya sebaik tidak seperti apa dia pikirkan ya. Saat ibunya marah tidak pernah melawan, apa yang diminta ibunya selalu dituruti, ya kan? Bikin kue, Bagas selalu menemani ibunya ya. Ya. Kemudian ketika ibunya tidak pakai masker saat pandemi karena takut ibunya sakit, berarti dia sampratin dengan ibunya. Ya. Meminta ibunya supaya selalu pakai masker kemana-mana. Berarti ini sudah menunjukkan bukti bahwa Bagas itu adalah perhatian. Ya, kita lihat lagi yang kedua. Ini tokoh seorang ibu. Kira-kira identitas ibu di sini umurnya berapa? 50 tahun. Ya, kira-kira kurang 50 tahun. Apa latar belakang alasan bertindak ibu ini kenapa bisa cerewet seperti itu? Ya, ibu yang menginginkan anaknya selalu berbaik yang mengajari anaknya untuk bertindak jangan asal-asal dari sekolah. Ya, ibu yang menginginkan anaknya selalu terbaik dan mengajari anaknya untuk bertindak jangan asal-asal dan ceroboh. Contohnya, tadi ya, menggambar Bagasnya asal-asal kan ya. Kemudian bantu orang tuanya ternyata ada yang jatuh. Ya, sebenarnya untuk kebaikan masih juga sebenarnya untuk kebaikan Bagas. Apa alasannya ibunya cerewet? Ya, ketika Bagas lagi belajar coret-coret buku gambar, ketika Bagas menjatuhkan mangkok, ibu selalu memarahi agar jangan berbuat kesalahan. Sifat tokoh. Ya, jelas di sini walaupun secerewet apapun seorang ibu adalah sifatnya adalah penyayang. Kemudian ditemukan di mana?
ambil kalimatnya. Ini di dalam video ya. Di mana kak? Saat ibu menolak pakai masker. Itu menunjukkan saat ibunya umur 50 tahun ya. Kemudian latar belakang alasan bertindak. Kenapa ibunya menginginkan anaknya selalu lebih terbaik? Ketika ibu selalu memarahi apapun yang dilakukan Bagas, selalu dianggap salah. Ya, Bagas ini bisa berubah untuk melakukan sesuatu itu harus telaten, teliti. Kemudian sifat tokoh, di manakah ditemukan buktinya? Apa alasannya? Sini. Di manakah menunjukkan ibu ini penyayang? Bagas menentang ibunya cewek ketika apa yang dilakukan Bagas salah. Sampaikan dengan pemerintah tidak lain karena ibu menyayangi Bagas. Ya, sebelah sini ada yang mau bertanya di belakang? Ada? Ya. Kalau tidak ada, masih teks cerita yang sama, yaitu Parki dan Alergi. ya Parki dan alergi. Sudah hafal kan ceritanya? Ya, kalau sudah hafal, ibu bagi LKPD-nya tolong dibuka pakai halaman 116. Yang duduk berkelompok masing-masing. Ya, silakan duduk berkelompok. Caranya tentukan seperti ini. Buat peta konsep. Ya, seperti ini. Ya, boleh. Ini boleh ceritanya. Boleh buat peta konsepnya seperti ini. Ya, ceritanya apa? Misalnya si Bagas. Boleh, ini peta konsepnya. Boleh juga, boleh buat kotak-kotak, boleh buat agak berat. Kotak-kotak. Jadi masih cerita yang sama. Nah, bagi ini contohnya. Ayo jangan lupa buat kelompoknya. Buat sebagus mungkin ya. Jadi Pak, masih bagus ya. Kalau kurang pakai ceritanya Parki dan Ibu. Ini
baik. Misalnya lagu langkah kita Sangat ingin ayah kalau lebih pakai celana membawa ayahnya kan udah tahu lah, ayahnya umur identitasnya kebiasaan perlakuannya itu bijaksana. Kenapa dia sampai seperti itu?
Ini gotong.
Selamat siang. Waktunya sudah berakhir. Ayo kita masuk pada presentasi. Dari salah satu kelompok. Ayo silakan kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 maju ke depan dulu. Semuanya Bu. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Paki dan alergi telur. Paki, laki-laki. Identitas laki-laki 8 tahun. Tika kekanakan. Paki, latar belakang alasan bertindak. Paki ingin membantah kalau makanan bergizi beragam. Aku bosan makan telur setiap hari. Alasan ibu menyuruh Paki makan telur sehari-hari. Sifat tokoh menurut Paki makan telur walaupun bosan. Identitas diri ibu perempuan 29 tahun sikap komplit. Latar belakang alasan bertindak ibu berlebihan menyuruh Paki makan telur ditemukan di ini peraturan kata ibu tegas. Alasan ibu ingin Paki sehat dan tinggi. Sifat tokoh berlebihan saat ditemukan pada saat ibu memarahi Paki. Ayah laki-laki 23 tahun, 32 tahun. Ditemukan pada sikap tenangnya. Latar belakang alasan bertindak. Ayah bersikap kalem saat melihat mata Paki. Temukan pada ia merasa lega karena situasi tidak segawat itu. Alasan karena ayahnya mengalaminya saat kecil. Sifat tokoh bijaksana. Ditemukan pada baiklah kata ayah kemudian nanti sore kita ke dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin memberikan saran? Jika tidak, maka saya akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Paki mulai ngomong. Ya, lanjut kelompok 1 silakan. Kelompok siapa lagi? Alergi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jamil, Apayati, Budi Bagus, Amir, Media dan Sukusima. Teman saya Apayati akan membacakan hasil kerja kami. Mencermati sifat tokoh Paki dan alergi telur. Paki, identitas jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun. Latar belakang alasan bertindak. Paki merasa bahwa ibunya memaksa ia memakan telur setiap hari. Sifat tokoh, pemurut, pembohong. Ibu, jenis
Ibu, identitas, jenis kelamin, perempuan umur 33 tahun. Latar belakang, alasan bertindak. Ibu menyuruh Panti memakan telur yang bergizi setiap hari agar Panti tumbuh tinggi. Sifat tokoh, pemaksa dan penyayang. Ayah, identitas jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun. Latar belakang, alasan bertindak. Ayah membuat Panti dan ibunya tidak panik. Sifat tokoh, penenang, karena ayah memberitahukan bahwa penyakit Panti tidak parah. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya silakan. Apa? Ya. Untuk ditemukan di mananya sebagai bukti kalau itu memang terjadi, kenapa tidak dibuat? Karena kartunya sudah tidak muat. Simple. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kenapa ini tidak ditebalin? Karena waktunya tidak sempat lagi. Dari mana kami dari sifat ayah yang menenangkan keluarganya. Dan sifat itu. Kita semakin tua kita semakin paham mengenai keadaan. Sudah dibilang waktunya tidak sempat. Apakah ada yang bertanya lagi? Oh, tidak ada. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok satu nampaknya sudah selesai. Karena sudah ada 2 kelompok yang mewakili presentasinya ke depan kelas, karena waktunya menimba waktu sudah mau pulang. Jadi di batas ini ya kumpulkan kelompok saja. Ya, selanjutnya, setelah pembelajaran ini sepertinya agak rumit kamu membuktikan alasan sifat jujur, alasan kenapa bertindak. Ibu perhatikan, padahal hanya sifat tokoh, belum lagi latar, belum lagi alur, belum lagi amanahnya, belum lagi temanya. Makanya ibu patokan hanya penilaian tokoh dan penemuan. Nah, ini lebih kurang 1 jam lewat 15 menit. Kira-kira apa pelajaran yang kamu dapat hari ini? Hah? Sangat. Ya, ternyata menilai seseorang itu sesuatu itu sangat susah ya. Ya, jadi kesimpulan yang kamu dapat dari pelajaran hari ini apa? Siapa bisa? Apa kesimpulan yang kamu dapat dari ini? Ayo. Sepertinya kalau tidak ditunjuk orangnya tidak akan menyampaikan. Tunjuk tangan saja. Apa pembelajaran yang kamu dapat hari ini? Ya, lupa. Untuk mengetahui
dari perkataan dan perbuatannya. Ya. Selanjutnya. Apa lagi? Ada kata tokoh dia dari perkataan dan perbuatannya. Apa lagi? Ya apa? Menentukan tokoh yang baik dan tidak baik. Menentukan tokoh antagonis dan protagonis. Bisa? Ada lagi? Eca. Silakan Eca. Cara menilai tokoh dan Ya, benar ya. Cara menilai tokoh di dalam cerita itu bukan sembarang saja ya. Berarti menilai tokoh, bukan tokoh saja ya. Perwatakan tokoh itu harus ada bukti dan alasannya, diambil dari kalimat yang disampaikan, dialog yang disampaikan maupun perbuatan secara langsung atau secara tidak langsung disampaikan di dalam teks cerita. Ternyata sepertinya membutuhkan waktu sangat lama itu Pak. Ya. Sebatas ini ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke, untuk 2 hari lagi tolong dibuka bukunya yang halaman 122. Kita akan mempelajari lagi menilai alur yang ada di dalam sebuah cerita. Parti masih cerita yang sama ya. Parti dan alergi telur, yaitu penilaian alurnya. Hari ini tokoh kita pertemuan. Besok pertemuan selanjutnya penilaian unsur, termasuk unsur patokannya yaitu alur pembelajaran. Oke? Untuk kelompok yang masih yang KPT-nya masih ada di tempatnya, tolong diletakkan tempat bersimpan di dikasih ke ibu biar ini. Oke? Kemudian kalau tangannya sendiri, bagaimana kalau kita tangan di sini juga? Boleh tahu juga. Yang mau kita itu siap.